Hai teman-teman semua, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai skill integration challenge. Hal pertama seperti biasa yang harus kita lakukan yaitu kita memastikan bahwa user profil kita sudah terisi dengan benar. Di sini kita sudah disediakan addressing table dan skenario jika kita ingin mengetahui hal apa yang akan kita lakukan pada praktikum ini. Kita langsung saja ke requirement EIGRP for IPv4. Yang pertama, implement EIGRP on IPv4 enable router using Autonomous System 1. Use a single classful network address to address the loopback interface. Use the wildcard marks to address the /30 network between R1, R2, and IPv4 edge. Use the default passive interface method and only allow EIGRP update out the active EIGRP serial interface. Oke, langsung saja. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan pada tahap ini yaitu kita membuka router 1 lalu CLI. Kita masuk ke enable, kemudian configure terminal, kita masuk router EIGRP1, lalu pasif, interface default, no passive interface serial 0/0/0, lalu network 172.1.31. Oke, selanjutnya kita masuk pada router yang kedua, R2, CLI, enable, configure terminal, router EIGRP1, passive interface default, no passive interface serial 0/0/1, network 10.0.0.0. Oke, selanjutnya kita membuka router IPv4 edge. Kita masuk CLI, enable, configure terminal, router EIGRP1, passive interface default, lalu no passive interface serial 0/0/0 yang ada pada router 1, lalu no passive interface 0 serial 0/0/1, network 72.3.1.6. Oke, lalu network yang kedua 10.10.8.
0. Oke. Tahap pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita membaca pada tahap kedua. Configure directly a default route on IPv4H and propagate it in EIGRP update. Konfigurasikan rute default yang dilampirkan secara langsung pada IPv4H dan sebarkan di perbaharuan EIGRP. Oke, caranya. Kita buka router IPv4H. Sini. Exit. Lalu lalu IP root 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0. Lalu router EIGRP 1 redistribute static. Oke. Nah, kita masuk ke step yang ketiga. Configure the serial interface between R1, R2, and IPv4H to send hellos every 10 seconds. Jadi, konfigurasikan antarmuka serial antara router 1, router 2, dan IPv4H untuk mengirimkan hello selama 10 detik. Caranya, yaitu kita masuk pada router 1. Interface serial 0/0/0 IP hello interval EIGRP 110. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Exit. Interface serial 0/0/1 lalu IP hello interval EIGRP 1 0. Oke. Nah, pada router 1, router 2 sudah kita lakukan. Yang terakhir yaitu pada IPv4H. IPv4H, kita buka. Kita exit terlebih dahulu. Interface serial 0/0/0 IP hello interval EIGRP 110 lalu interface serial 0/0/1 IP hello interval EIGRP 110. Nah, jadi pada tahap ketiga ini sudah kita lakukan juga. Kita masuk pada tahap yang keempat. R1 and R2 should have a default route in the routing table DEX. Jadi maksudnya di sini adalah router 1 dan router 2 seharusnya hanya memiliki 4
root IRGRP dalam table routing. Salah satunya adalah router default IPv4H. Seharusnya hanya memiliki 2 rute IRGRP dalam routing. Jadi kita bisa lihat pada router 1 caranya yaitu kita exit terlebih dahulu. Show IP root. Di sini untuk menampilkan DIX default root. Kita bisa lihat di sini. Lalu pada router 2 juga bisa kita lihat dengan cara yang sama. Show IP untuk melihat DX. Oke. Lalu selanjutnya, verify R1 and R2 can ping the IPv4 server. IPv4 server should also be able to ping every loopback address on R1 and R2. Jadi, verifikasi router 1 dan router 2 dapat melakukan ping ke server IPv4. Server IPv4 juga harus dapat melakukan ping di setiap alamat loopback pada router 1 dan router 2. Caranya yaitu pada router 1 kita coba ping. Sorry. Ping. Sukses. Oke. Lalu pada router 2 ping. Sukses. Nah, pada IPv4 server kita coba ping desktop command prompt ping 172.31 jalan ya. Lalu ping yang kedua ping. Oke. Di sini pada ping yang pertama 172.31.0.1 merupakan router 1. Di sini merupakan router 1 yang kita ping. Lalu yang kedua, ping 10.10.0.1 merupakan router 2. Loopback interface address-nya. Oke, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya EIGRP for IPv6. Implement EIGRP for IPv6 on the IPv6 enable router using Autonomous System 1. Assign IPv6H with the router ID of 1.1.1.1. Assign R3 with the router ID of 3.3.3.3. Assign router 4 with the router ID of 4.4.4.4. Oke, di sini kita sudah diberikan router ID-nya pada masing-masing IPv6H router 3 dan router 4. Kita coba pertama pada IPv6H. Kita masuk pada CLI, enable, configure terminal, IPv6, unicast routing, IPv6, router, EIGRP1,
EIGRP, router ID. Jadi untuk IPv6 kita bisa lihat router ID-nya di sini yaitu 1.1.1. Oke. Lalu no shutdown. Setelah itu kita masuk pada interface, serial, (0/0/0) IPv6 EIGRP1 interface serial (0/0/1) IPv6 EIGRP1. Oke. Pada IPv6 edge telah kita atur. Selanjutnya kita masukkan router ID pada router 3. Enable configure terminal IPv6 unicast routing IPv6 router EIGRP1 EIGRP router ID 3.3.3.3 no shutdown. Lalu interface loopback 0 IPv6 EIGRP1. Di sini kita akan melakukan interface loopback sebanyak pada router 3 itu sebanyak 3 kali. Ya. Kita pertama baru melakukan loopback 0, selanjutnya interface 1. Perintahnya masih sama, hanya saja yang berganti yaitu loopback-nya. Lalu dan yang terakhir sampai 3. Nah, interface serial 0/0/0 IPv6 EIGRP1. Tahap terakhir pada router 4. Di sini kita akan mengatur interface loopback yaitu loopback 8, 9, 10, 11. Masuk CLI, enable configure terminal IPv6 unicast routing IPv6 router EIGRP1. Perintahnya masih sama. Nah, di sini kita memasukkan router ID yaitu 4.4.4.4. EIGRP router ID 4.4.4.4.
Lalu kita atur interface loopback. Interface loopback. IPv6 EGRP1. Lalu kita ubah jadi 9, 10, 11. Nah, selanjutnya interface serial 0/0/1. Lalu IPv6 EIGRP1. Oke, sudah memasukkan router ID. Selanjutnya, kita perintah selanjutnya. Configure a directory attack default route on IPv6 edge and propagate it in EIGRP update. Kita melakukan ini. Lalu kita masuk pada IPv6 edge. Kita akan melakukan configure. Ini. Kita exit terlebih dahulu. Lalu IPv6 route serial 0/1/0 IPv6 router EIGRP1, lalu terakhir redistribute static. Nah, terakhir kita masuk tahap ketiga. R3 and R4 should show a default external route in the routing table. Kita menampilkan X default route-nya pada router 3 dan router 4. Jadi pada router 3, exit, kita exit lagi, show IPv6 route. Nah, selanjutnya pada router 4 kita lakukan hal yang sama. Show IPv6 route. Oke, di sini kita menemukan sedikit kesalahan. Oke, jadi shutdown pada router 4 belum kita shutdown. Jadi kita masuk pada config terlebih dahulu. Oke, jadi tadi kita belum melakukan shutdown ternyata pada router 4. Jadi di sini saya teman-teman bisa, jika menemukan hal yang sama seperti saya tadi, bisa masuk kembali pada IPv6 unique routing, lalu router EIGRP, kita EIGRP router ID 4.4.4.4, lalu no shutdown. Lalu coba kita buka kembali.
Nah, di sini sebenarnya tugas kita sudah komplit, yaitu sudah mendapatkan nilai 90/90. Kita masuk ke tahap terakhir, verify router 3 and router 4 can ping the IPv6 server. IPv6 server should also be able to ping every loopback address on R3 and R4. Sama seperti pada IPv4, IPv6 juga kita coba ping. Oke. Ping yang pertama, kita buka router 3. Langsung saja. Ping 1 DB sukses. Kita lakukan hal yang sama ya pada router 4. Terlebih dahulu ping DB Oke, sukses. Selanjutnya pada IPv6 server. Sini kita lakukan ping pada router 3 terlebih dahulu. Oke. Oke, berhasil ya. Selanjutnya pada router 4. Oke, berhasil. Maaf, suaranya agak bising karena ya, agak bising. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba.